Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya keras, saya doakan mudah-mudahan rezekinya lancar, hutangnya lunas. Ternyata banyak hutangnya orang sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih diam, saya doakan mudah-mudahan suaminya nikah lagi. Maka sekali lagi biar bersama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Sahibul Hajah Bapak Harun Haji Harun Ar-Rasyid beserta Ibu, Al-Mukarram wal Muhtaramin, para alim, para ulama di depan saya ini luar biasa. Jadi kayak lomba pidato. Tadi yang depan-depan guru-guru kita semua, dan yang terakhir ini ada sebuah kaidah dalam usul fikih itu, idza wujidal ma batala at-tayammum. Ketika sudah ditemukan air, maka batalah tayamum. Artinya ketika sudah disampaikan di depan, yang paling belakang tidak usah lama-lama. Yang pertama. Yang kedua, ketika sudah makanan disiapkan di belakang sana, maka nanti akan melihat sana daripada melihat sini. Yang kami hormati Bapak Ustadz Toing, namanya tiga, Ustadz Toing, Abah Toing, Amirul Mukminin, Dalailul Khairat. Kalau ditanya alamatnya mana, semua ada. Banjar bisa, Bugis bisa, Jawa bisa, apalagi Sumatera. Sangat terkenal sekali. Bapak Haji Saiful Imron, Bapak Ustadz Yasin, dan semuanya. Yang di belakang ketuanya Kiai, Bapak Haji Hasyim As'ari. Memang sengaja saya suruh keluar, nanti kalau di sini saya nggak bisa bicara. Ya, karena ini malam ini benar-benar saya merasa kayak lomba pidato, nanti akan dikoreksi habis karena di depan saya ini semuanya orang-orang hebat. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya ingin ngecek konsentrasi kalian panjenengan semua. Saya khawatir karena sejak sore tadi suaranya tidak, sound systemnya tidak gerak-gerak, maka akan saya cek. Saya ingin ibu-ibu menjawab dengan hati yang jujur, jangan ada dusta di antara kita. Siap? Iya. Pertanyaannya, sekali lagi, dijawab dengan jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Bapak-bapak diam. Ibu-ibu, setujukah dengan poligami? Masih yang di belakang belum ada jawaban. Dengar suara saya, ibu-ibu yang di belakang, setujukah dengan poligami? Oh, yang di belakang setuju, Pak. Yang istrinya di belakang aman aja. Sekarang saya juga tanya kepada bapak-bapak. Ayo. Bapak-bapak setujukah dengan poligami? Nah, silakan. Saya hanya ngecek, Bu, tidak menyuruh poligami, tidak. Saya hanya ngecek suara saya didengar atau tidak. Yang di belakang sekali lagi, bapak-bapak setujukah dengan poligami? Ya, cari sendiri. Siapa tadi yang bapaknya setuju, yang istrinya itu silakan. Nanti di rumah bukan urusan saya. Sesepuh dan bini sepuh yang saya dahulukan, karena biasanya orang sepuh ini harus didahulukan, asapnya ampuh, dan biasanya orang sepuh itu juga akan mendahului saya. Maka sesepuh ini harus kita dahulukan, walaupun kematian itu tidak harus sepuh, tapi biasanya yang sepuh itu duluan. Indonesia itu lucu, ketika mendengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang ditanya yang pertama adalah umurnya berapa, usianya berapa. Emang kalau kecil nggak bisa meninggal. Tadi pagi di Margo itu 3 tahun meninggal. Padahal meninggal itu tidak harus lihat umur. Tapi biasanya kalau sudah umur itu, Allah berikan sinyal, rambut sudah mulai putih, kayak rambut saya. Tapi nanti saya akhir-akhir aja. Kulit sudah mulai keriput, gigi sudah mulai ombong. Ibu-ibu walaupun skincare-nya 1 kilo sekalipun, kalau sudah tua tetap tua. Ini yang pertama. Yang kedua, biasanya ketika orang meninggal ditanya, sakitnya sakit apa? Padahal orang meninggal itu tidak harus sakit. Kemarin di folder hari Minggu itu ada orang mancing,
kemudian dia rokok sambil rokokan, rokoknya jatuh mati. Rokoknya, orangnya enggak. Iya, mati. Nah, itu jadi kematian itu banyak, tapi itu rokoknya. Memang banyak. Ada orang tiba-tiba tadi malam masih ngobrol dengan kita, paginya Allah ambil. Ini adalah yang kedua. Dan yang ketiga, orang meninggal itu sebabnya juga tidak tahu. Entah di mana dan kapan kita tidak tahu. Yang pasti bahwa kita semua pun akan mengalami namanya kematian. Entah saya yang akhir, panjenengan duluan, atau panjenengan duluan, saya yang akhir, saya tidak tahu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di rumahnya Bapak Harun Al-Rasyid untuk bersama-sama. Temanya mengerikan, membumikan sholawat. Ini bukan tema yang luar biasa ini. Pak Imran tadi bisik-bisik, membumikan apa dikubur kan Ustaz? Ya. Artinya sholawat itu menjadi kebiasaan dalam diri kita masing-masing. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa ini penting? Banyak orang yang melupakan dua kenikmatan. Nikmat ini sering dilupakan. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat waktu luang. Ketika orang sehat, kadang-kadang lupa bahwa sehat itu mahal. Kita bernafas satu hari satu malam, berapa ongkos yang kita keluarkan? Allah berikan gratis. Coba ketika kita sak nafas masuk ke rumah sakit pakai oksigen, berapa satu tabung yang harus kita bayarkan? Maka inilah dua kenikmatan yang sering manusia lupakan, yakni nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sering kita mendengar sehat walafiat. Apa sih maksudnya sehat walafiat itu? Sehat walafiat itu adalah kesehatan yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di luar sana banyak orang sehat tapi tidak afiat. Orang bermaksiat, orang judi, adakah yang sakit? Enggak ada, pasti sehat. Apalagi berzina, sehat sekali. Kalau sakit nggak mungkin bisa berzina. Minum minuman keras juga sama. Maka ada sehat yang tidak digunakan untuk taat dan ada sehat yang digunakan untuk taat, yakni sehat walafiat. Ini yang tentunya harus kita perhatikan. Yang kedua, waktu luang. Waktu luang ini sangat penting. Karena kalau kita lihat sekarang ini seolah-olah waktu itu semakin cepat sekali. Tiba-tiba sudah tua, tiba-tiba sudah punya anak, sudah punya cucu. Perasaan kemarin baru SD dan seterusnya. Maka jangan sampai waktu ini kita gunakan atau kita biarkan sia-sia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, untuk membuka pada malam hari ini kita bersama-sama bersolawat. Sebesar-besarnya nikmat. Ibu-ibu boleh dipukul lagi, karena nanti kalau nggak dipukul dibayar separuh nanti. Iman, Islam, dan bisa taat. Taat perintah, meninggalkan maksiat. Jangan tunda sebelum telat. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ninggal perintah, seneng maksiat, akan susah dunia akhirat. Orang yang meninggalkan perintah dan dia seneng maksiat pasti akan susah dunia akhirat. Kalau nggak percaya buktikan saja. Nanti bu, sabar bu, sabar. Mari ngaji, ayo semangat. Ibadah cepat, maksiat apa? Minggat. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Oke, tak siapkan 4 lagu ya, masih 3 ya, sabar. Allahumma sholli ala Muhammad
Bapak Ibu dan saudara sekalian, anak-anak muda di belakang, saya mau tanya, Ronaldo itu nomor punggungnya berapa? Berapa nak? 7. Maradona berapa? 10. Pak Imran hafal. Neymar berapa? Oke, berarti nggak pecinta bola. Sekarang saya tanya, Rasulullah itu anaknya berapa? 7. Anak-anak bu, anak-anak. Siapa nama bapaknya Rasulullah? Ya, masih lumayan. Jadi antara bola dengan Nabi masih sama. Maka kenapa diadakan Maulid Nabi? Tujuan utamanya adalah agar kita ingat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada zaman sekarang ini anak-anak kita krisis kepemimpinan, krisis idola. Yang dikenal artis Korea, siapa yang paling ganteng artis Korea pasti hafal. Termasuk ibu-ibunya. Kalau udah drakor itu lupa segala-galanya. Ibunya nonton drakor, bapaknya main game, anaknya juga ikut main game. Hancur sudah. Ini, maka Maulid Nabi seperti ini sangat penting dan harus kita pertahankan. Walaupun sering kita mendengar dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, bid'ah kok sedikit. Yang dipakai alasan satu, Rasul tidak pernah melakukan, sahabat tidak pernah melakukan. Apa seperti itu? Tentunya tidak. Bahasanya Pak Yasin, ngaji ini kurang suwe, kopi ini kurang kental. Maka sukanya menyalah-nyalahkan orang. Maka pada malam hari nanti sedikit itu akan kami sampaikan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini adalah tema intinya. Bahwa Allah menciptakan Rasulullah, kita diberikan seorang nabi bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri tauladan, contoh kehidupan. Karena selama ini kadang-kadang idola kita salah. Idola kita sebagai manusia, Allah pun ciptakan manusia sebagai idola kita. Dan Nabi Muhammad itu adalah nabi yang paling sempurna di antara nabi-nabi yang lain. Ini yang penting harus kita perhatikan. Beda dengan nabi yang lain. Dan nanti kan kita lihat sifat-sifatnya. Maka uswah hasanah, suri tauladan, akan kita pelajari apa sih yang dapat kita ikuti, yang dapat kita ikuti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang dulu itu pintar. Orang-orang dulu itu memberikan pemahaman Islam itu dengan cara simbol. Kalau orang Sulawesi biasanya acara gini ada sokok, Pak ya. Sokok atau apa sih? Kalau orang Jawa ada ketan. Terbuat dari beras ketan. Kenapa nggak yang dipakai beras biasa? Tidak, karena ketan itu sangat lengket. Lengket ini memberikan pemahaman bahwa orang Islam ini harus pinter ini, pinter semua muridnya Pak Toing semua aja. Satu. Dan ada seperti ini. Ini kalau dilihat orang sebelah sana itu apa kayak di gereja. Saya pernah dengar seperti itu. Ustaz, masjid kok dikasih pohon telur kayak di gereja. Telur ini, kata Ketua PCNU, saya ngutip Ketua PCNU Kutai Timur, Bapak Kiai Haji Sismanto MKPD, dokter itu, bahwa di situ ada 3 makna. Telur itu ada kulit, ada putih telur, dan ada kuning telur. Kulitnya ini adalah Islam, bungkus kita Islam, kemudian putihnya adalah iman, kemudian kuningnya adalah ihsan. Aplikasi atau akhlak kita, orang Islam itu harus kuning. Biasanya kuning itu adalah menandakan emas, tapi tidak semua kuning itu emas. Yang dimaksud di sini, nggak usah tertawa dulu Bu. Yang dimaksud di sini adalah kuningnya emas. Orang Islam itu harus bisa menjadi kuningnya emas. Artinya dimanapun kalau itu emas, walaupun di tempat sampah pasti masih berharga. Tapi ingat, tidak semua kuning itu emas. Walaupun kuningnya yang tidak emas tadi ditaruh di meja, pasti akan dilempar oleh yang punya rumah. Ini. Maka telur itu apa? Maknanya itu. Islam kulitnya, kemudian iman sebagai pondasinya. Orang Islam, kadang-kadang Ustadz, orang Islam kok mencuri. Itu yang salah bukan Islamnya. Yang salah adalah orangnya. Artinya apa? Ketika kita sudah menjadi orang Islam, jadilah seperti kuningnya kuning emas. Maka siapa yang kita contoh? Dalam sebuah hadis dikatakan almar'u ma'aman ahabba.
orang itu nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Maka zaman sekarang dulu sekalian, ketika manusia punya idola, kadang-kadang lupa bahwa idola kita adalah Rasulullah. Tapi kadang-kadang idola kita ke makhluk yang lain, mengeluh-elukan. Coba kalau yang datang malam ini artis, yang kayak kemarin di Bukit Pelangi, penuh di sana, dijaga dan sebagainya. Ayu Ting Ting, tahu Ayu Ting Ting? Tahu ya, kenal Bu ya Ayu Ting Ting ya? Ayu Ting Ting itu datang di Kalimantan, semalam dibayar 100 juta hanya disuruh mencari alamat palsu. Tapi ketika anak panjenengan sekolah di TPA Pak, TPA-nya Pak Toing, berapa satu bulan Bu? 30.000 kata Pak Imron. Itu pun kadang-kadang tidak bayar. Kalau ditagih, sudah nggak usah sekolah, nanti dia jadi sendiri. Ini Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia cinta kepadaku, dan barang siapa cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di surga. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu cinta kepada Rasulullah? Ibu-ibu cinta kepada Rasulullah? Cinta. Apa buktinya? Nah, sholat ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita pahami. Banyak di luar sana selalu menggunakan sunnah. Ayo kita kembali kepada sunnah, kembali kepada Quran dan hadis. Apa bisa? Yang lain itu kadang-kadang dibid'ah-bid'ahkan. Ini yang berbahaya. Kita harus kembali kepada Al-Quran, kita harus kembali kepada sunnah. Itu betul kalau 1500 tahun yang lalu atau 1400 tahun yang lalu, karena pada zaman itu masih bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenal dengan Nabi itu tidak mungkin karena kita tidak bertemu dengan Rasulullah. Maka dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, tuba liman ro'ani wa aman nabi. Sungguh sangat beruntung orang yang bertemu denganku dan beriman kepadaku. Ini zaman dulu. Orang bertemu dengan Rasul dan beriman dengan Rasul, ini orang beruntung yang kita kenal dengan para sahabat. Akan tetapi lebih beruntung lagi Rasul mengatakan, tuba liman la ro'ani wa aman nabi. Sungguh sangat beruntung orang yang tidak pernah bertemu denganku tapi dia masih beriman kepadaku. Dan ini mudah-mudahan kita semua, amin Allahumma amin. 1400 tahun yang lalu Rasulullah hidup. Kita sangat jauh sekali, tapi sampai sekarang kita masih kenal dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada sekarang fenomena-fenomena anti ulama, anti kiai, langsung kepada Rasul dan kepada Al-Quran, silahkan. Tapi sangat tidak mungkin itu bisa dilakukan. Maka tidak heran. Kadang-kadang yang dilihat itu ada dari fisiknya Rasulullah. Rasul itu pakai gamis kayak Pak Toi, betul. Tapi ingat, di Arab itu yang pakai gamis tidak hanya Rasulullah, Abu Jahal pun pakai gamis. Maka kalau ada orang pakai gamis kok sering marah-marah, mungkin yang dilihat, yang ditiru bukan Rasulullah, tapi yang ditiru Abu Jahal. Tapi Pak Taing tidak. Iya. Yang kedua, kadang-kadang dari fisik. Maaf, jenggot. Jenggot itu sunnah, iya. Saya ini berjenggot. Tapi jangan nyalahkan orang yang tidak berjenggot, karena berjenggot tidak bisa dipaksa. Ras kita itu beda dengan rasnya orang Arab. Kalau bisa silahkan, kalau tidak pun tidak apa-apa. Ini hanya fisik. Maka kalau menyalahkan orang yang tidak sama dengan ini, bahasanya adalah itu tidak sunnah, ini perlu belajar lagi. Sunnahnya Rasulullah itu banyak. Rasul tidak marah-marah, itu sunnahnya Rasulullah. Rasul selalu tersenyum, itu sunnahnya Rasulullah. Rasul selalu berdoa ketika mau apapun. Contoh kecil aja akhlaknya misalnya. Mau makan, Rasul itu kalau makan tangan kanan. Kita pun ikut tangan kanan enggak? Kadang-kadang. Rasul itu kalau makan tangan kanan. Kemudian yang dimakan yang terdekat. Ya kalau jauh didekatkan gitu, itu kalau kita. Nah ini kadang-kadang seperti ini kita lupa. Hal-hal yang kecil ini tidak pernah kita praktekkan. Masuk kamar mandi, apa doanya Bu? Allahumma barik lana. Oh bukan. Ya, itu dipraktikkan Rasul. Mau makan, bismika Allahumma ahya. Oh bukan, ya kebalik-balik. Memang sengaja dibalik-balik. Nah ini hal-hal semacam ini kadang tidak kita perhatikan. Yang mulai dari kecil itu.
Nah, maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Kiai Haji Zulfa Mustafa, salah seorang wakil pengurus besar Nahdlatul Ulama di Jakarta. Beliau ini adalah cucunya Kiai Nawawi Al-Bantani, salah satu cicitnya, ahli syair, dulu alumni dari Jawa, mondoknya. Dalam sebuah syairnya mengatakan seperti ini, Ma aksara du'ata min ulamal yutubi. Gak usah nyanyi. Fa'afta bil mashhadi bila raj'il kutubi. Ini syairnya. Di situ dikatakan seperti ini. Banyak ulama-ulama sekarang itu ma'aksara du'ata min ulamal yutubi. Banyak bermunculan ulama-ulama YouTube. Walaupun dakwah di medsos termasuk Pak Yasin ini direkam, maka saya gemetaran direkam mau jadikan apa ya. Sekarang banyak muncul ulama di medsos, ulama YouTube saat itu yang hanya modal berbicara fa'afta bil masyhadi bila rajil kutubi. Ketika dia membuat fatwa itu hanya melihat realita, maka kita harus hati-hati bila rajil kutubi tanpa berdasar kepada literatur atau literasi kitab. Ini yang berbahaya. Dan sekarang itu orang bisa menjadi ahli semua asal HP-nya nyala, punya kuota, tanya kepada Mbah Google. Kalau dulu tanya kepada Pak Harun, tanya kepada Pak Imron, tanya kepada Pak Toing ketika terjadi permasalahan dalam masalah agama. Sekarang tidak. Apa hukum ini? Langsung muncul semua. Ini berbahaya sekali. Ketika apa? Ketika yang kita lihat itu tidak sesuai dengan yang kita praktekkan, maka tidak heran dikit-dikit salah, dikit-dikit haram, dikit-dikit dosa dan seterusnya. Ini yang bermunculan. Ma'akstaratu anta min ulamal YouTube. Apakah kita tidak boleh belajar dari YouTube? Silahkan. Tapi pilih dan pilah. Jangan semua ulama yang ada di sana dipelajari. Ini. Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Maka apa yang harus kita contoh dari Rasulullah? Yang pertama adalah jadilah pribadi yang mempesona. Artinya seorang istri harus menjadi pribadi yang mempesona untuk suami, dan suami juga sebaliknya harus menjadi pribadi yang menyenangkan untuk istrinya. Fakta di lapangan, kebanyakan, ini saya contoh tanya pada ibu jujur aja, ibu-ibu datang ke sini dengan menggunakan dress code yang bermacam-macam, make up-nya sejak jam habis maghrib sampai isya baru selesai, hanya gara-gara ingin ketemu suami orang. Tapi nanti ketika suaminya pulang, kira-kira masih seperti ini atau tidak? Jujur, tidak. Suaminya protes. Baju dipakai yang bagus, parfum disemprotkan semua, ketika mau kondangan dan sebagainya, gara-gara ingin ketemu siapa? Suaminya orang. Suaminya orang-orang semua. Tapi ketika suaminya pulang, yang dipakai pakaian kebesarannya daster yang sudah 1 minggu tidak dicuci. Yang ngaku itu orangnya. Digantung, dipakai, digantung, dipakai, digantung, dipakai. Tidak cukup itu, parfumnya dibuang, diganti minyak kayu putih, balpirik dan sebagainya. Maka jangan salahkan kalau suaminya kemudian melihat rumput tetangga yang lebih hijau, walaupun ibu sudah memakai baju yang hijau. Maka hati-hati, kalau punya suami yang suka golf ini hati-hati, karena rumput-rumput golf itu bahaya. Tapi kayaknya nggak ada di sini. Ini untuk istri. Begitu juga dengan suami. Jadilah suami yang mempesona untuk istrinya. Banyak sekali sejarah yang dapat kita ambil. Laki-laki itu harus menyenangkan istrinya, apapun itu. Tentunya jangan sampai membuat lemah di mata istrinya. Nah, maka inilah pertama menjadi pribadi yang mempesona. Karena ketika perempuan sudah sakit hati, banyak ada sebuah apa itu kata bijak, almar'atu kalmir'ah. Perempuan itu seperti kaca. Ketika kaca sudah pecah, maka sangat sulit untuk disambung. Walaupun disambung masih ada bekasnya. Bapak-bapak saya beritahu, wanita itu memang dia bisa memaafkan, tapi sangat tidak bisa melupakan. Saya ulangi lagi, perempuan itu bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Ahli sejarah dia.
Kejadian 10 tahun yang lalu dibuka sekarang masih ingat. Itu dulu WA sama siapa, saya siapa, saya Saipul, maaf Saipul. Enggak, ternyata itu ingat. Dibuka-buka terus itu ingat, itu perempuan. Nah, ini Rasul mengatakan jadilah pribadi yang mempesona. Ingat, kita lihat sejarah. Rasul ketika pulang, istrinya diketok-ketok pintunya, tok 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 tok, tidak dibukakan. Apa yang dilakukan? Rasul tidur di depan pintu. Kira-kira kalau orang Gang Hidayatullah ini seperti itu atau tidak? Tidur nggak bisa dibangunin. Nah, ini. Ketika nggak ada makanan, ayo dek puasa. Enak sekali kan seperti itu. Tapi ini sulit, maka kita praktekkan pelan-pelan. Kemudian yang kedua adalah perilakunya. Perilaku Rasulullah jelas. Dalam sebuah ayat dikatakan Muhammadun basarun lakal basari. Bal huwa kal yaqutu bainal hajari. Muhammadun basarun lakal basari. Itu dan seterusnya. Muhammad itu manusia. Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Kenapa dibilang manusia? Rasul menikah, Rasul punya anak, Rasul bekerja, Rasul tidur, Rasul makan, semua sama dengan kita, tapi tidak sama seperti kita. Bandingannya kaliyakutu bainal hajari, seperti batu mutiara dibanding dengan batu yang digunakan untuk tanah huruf di situ. Batu mutiara itu walaupun kecil, harganya mahal atau murah, Bu? Mahal. Seperti emas itu walaupun kecil, bapak-bapak, emas itu 1 gram sekarang berapa? Bapak-bapak, emas itu berapa? Terbukti nggak pernah belikan emas istrinya karena nggak tahu harganya. Nah, ini maka Rasul itu seperti batu mutiara dibandingkan dengan batu biasa. Ini perilakunya. Perilaku ini bagaimana? Tentunya ketika Rasulullah menjadi apapun, ketika dia menjadi seorang suami, jadilah suami seperti Rasulullah. Ketika menjadi seorang presiden, nah ini ada Pak calon Dewan itu. Ketika memimpin negara, bagaimana Rasul memimpin negara? Bahkan ketika berdagang, Rasul pun seperti itu. Dagangnya dengan dagang yang jujur. Nah, ini sudah sulit sekarang. Banyak sekali orang berdagang itu tidak jujur. Ini perilakunya. Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kemudian yang ketiga, ketika Rasulullah usia 16 tahun, satu ketika tanpa disadari tersingkaplah betisnya. Itu malunya luar biasa. Nah, di sini dapat kita ambil sebuah pelajaran. Rasulullah itu sangat mempertahankan rasa malu. Maka di sini apa yang dapat kita ambil? Jadilah umatnya yang punya rasa malu. Hancurnya manusia itu karena tidak punya rasa malu. Ketika Allah berikan jabatan pimpinan misalnya, malulah seorang pimpinan kalau sampai korupsi. Ketika kita diberikan sebuah penghargaan ataupun profesi sebagai pedagang, malulah kita kalau kita berdagang dengan cara yang curang. Apapun profesi kita ada di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya yang kaya, tidak ada yang miskin, semuanya sama. Rasul pernah miskin, bahkan sampai akhir hayatnya Rasulullah itu kondisinya sangat miskin. Tidurnya pun tidak seperti kita. Kalau kita tidurnya minimal ruangannya ber-AC, kasurnya juga empuk dan sebagainya. Rasul tidak. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini bagaimana caranya? Tentunya ibu sekalian harus mengenalkan ini kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak kita kenal artis Korea, anak kita kenal dengan orang-orang di luar, tapi tidak tahu dengan pribadi dan sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu yang dibaca tadi Maulid, Bait Burda, Al-Baqarah dan sebagainya, itu semuanya adalah tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, siapa nama bapaknya Rasulullah? Ibunya siapa? Anak-anak Bu, anak-anak. Ibunya siapa? Aminah. Pamannya siapa? Oke, kakeknya siapa yang benar nanti akan dikasih hadiah oleh orang tuanya masing-masing. 100.000 hadiahnya. Minta kepada bapaknya. Siapa kakeknya? Ya, ayo bersama-sama kita nyanyikan lagunya. Siapa itu? Sejarah tentang Rasulullah SAW. Abdullah, ini boleh Bu. Abdullah nama Aminah ibundanya, Abdul Muthalib
Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh, penuh suka duka. Rohatil, udah capek dia. Ayo terus. Wa barikun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi, rahatil ad-diyaru tashdu fi layalil maulidi. Wa barikun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi, wa barikun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi, wa barikun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi fi layalil maulidi, fi layalil maulidi. Seperti ini tentunya harus kita berikan kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak kita itu tidak memahami tentang itu. Kalau orang dulu biasanya habis sholat itu sholawatan, menggunakan, kalau yang orang Jawa menggunakan lagu-lagu Jawa. Sekarang tidak. Ada orang sholawatan di masjid dikatakan bid'ah, ganggu orang sholat, lebeki wong bahasa Jawa nih. Tidak seperti itu. Orang-orang dulu itu menggunakan model lagu, menggunakan berbagai macam simbol. Semuanya adalah untuk mengajarkan Islam kepada orang-orang itu. Ini jadi dari segi itu sudah jelas bapaknya siapa. Bahkan nanti di belakangnya banyak sekali, sampai biografinya 2 bulan. Rasulullah itu 2 bulan sudah ditinggal oleh ayahnya dan seterusnya. Maka inilah, jangan sampai hal semacam ini jauh dari anak-anak kita. Ini yang beberapa. Kemudian berikutnya yang kita tiru adalah yang keempat adalah sholat berjamaah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini yang sangat penting. Jangan sampai masjid yang dibangun Pak Harun dan orang-orang sini gara-gara malas berjamaah, lama-lama akan ditempati orang lain. Ini sudah banyak terjadi. Jamaah ini dalam mazhab Syafi'i memang hukumnya adalah fardu kifayah, kewajiban kolektif. Artinya ketika Ustadz Toing sudah adzan, sudah qomat, sudah ada yang sholat di sana, selesai orang udah sini. Tapi tidak di situ, Bapak Ibu sekalian. Rasul semasa hidupnya tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat berjamaah. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Bahkan ibu-ibu kalau ingin mencari menantu itu gampang sekali. Carilah menantu yang besok pagi sholat jamaahnya subuh di Masjid Al Khair. Ketika di sana nanti ada orang anak muda di sana, itu pasti calon menantu yang ideal. Permasalahannya kalau subuh yang ada itu usianya calon menantu 40, 50, dan 60 tahun. Yang 20, 30 masih ngantuk gara-gara semalam main game. Ini. Bahkan banyak pendapat yang mengatakan Islam itu akan jaya ketika sholat subuh sama seperti sholat Jumat. Tapi berat, Pak, berat sekali. Kalau kita mau beli rumah, ini Pak Yasin penjual rumah, properti. Biasanya promosinya 50 meter dari rumah sakit, 10 meter dari toko apa, 10 meter dari sekolah. Masjid ini lupa. Pertanyaannya, apa tiap hari mau ke rumah sakit? Apa tiap hari mau ke toko? Maka kalau mau cari rumah, cari yang dekat dengan masjid. Pak Toing itu paling dekat. Itu yang luar biasa. Kenapa demikian? Paling tidak keberkahan masjid itu juga bisa menambah ke situ. Permasalahan sekarang adalah kenapa orang itu malas ke masjid. Satu, manajemen masjid yang kadang-kadang salah.
Kalau Pak Imron pernah ke Jogja, ada masjid namanya Jogokarian. Jogokarian itu masjid menjadi percontohan di Indonesia. Luar biasa manajemennya. Bahkan detail sekali, jamaahnya berapa, pekerjaannya apa, yang sakit siapa, sampai ekonomi itu diputar di situ. Jamaah Al Khair kalau belanja wajib di Pak Harun, misalnya, karena Pak Harun punya toko. Jamaah Al Khair kalau beli baju di toko A, karena ada jamaahnya punya toko. Jadi ekonominya berputar seperti itu. Dan ini adalah sistem Islam. Kalau tetangga kita ada, teman kita ada, kenapa beli yang lain? Kadang-kadang pikiran ibu-ibu sekalian ini diracuni oleh media. Kalau belanja di toko sebelah malu, tapi kalau dari mall di Samarinda, plastiknya itu nggak dibuang satu hari, seminggu masih ditenteng terus. Dari mana, Mbak? Dari Samarinda, Ramayana, sebut merek ya. Nah, ini satu manajemennya. Dua, kadang-kadang masjid itu kotor. Survei membuktikan kamar mandi yang paling kotor nomor satu adalah pasar, nomor dua adalah masjid. Tapi mungkin tidak Masjid Al Khair. Bersih Pak ya. Nah, bagaimana agar bersih? Ya dibuatkan tukang bersih, nanti digaji 10 juta pasti bersih. Nah, ini yang terjadi. Padahal yang punya label an-nadhofatu minal iman itu adalah orang Islam. Bahkan dalam semua kitab fikih, rata-rata yang pertama adalah babut toharoh, bersuci dulu. Sholat itu bisa sah, sholat itu bisa baik ketika pakaian kita suci, diri kita suci, tempat kita suci. Mau sholat ke Masjid Al Khair, karpetnya baunya misalnya, karena belum diganti kayaknya. Ini. Jadi sudah Bapak ya, sudah lihat jam tuh. Nah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, maka bagaimana manajemen ini dirubah? Buat masjid itu senyaman mungkin. Apalagi anak-anak, emang anak-anak luar biasa. Saya tuh di Margo Bapak. Jadi di Margo itu kadang-kadang ada seseorang yang era zaman kolonial, menurut saya. Ketika ada anak rame, langsung dipukul. Apa yang terjadi? Besoknya masjid pasti sepi. Dan anak merasa mending saya ke tempat game. Di sana disuruh masuk, dihormati, disapa. Di masjid baru langsung dah. Lah bagaimana caranya? Kalau kita lihat salah satu masjid di Jogokarian itu, anak-anak dikasih shop sendiri dan ada yang menjaga. Yang menjadi masalah anak rame itu, anaknya ke masjid, bapaknya rokokan di rumah. Maka akhirnya tidak ada yang jaga. Kalau bawa anak dijaga, insya Allah akan baik. Kemudian kadang-kadang ada juga di masjid itu penceramahnya atau imamnya, tapi bukan Pak Toik, itu keras. Di rumah sudah dimarahi istrinya, di kantor dimarahi pimpinannya, atasannya, di masjid diterangkan neraka terus. Ya akhirnya pusing, neraka nanti disiksa, ditusuk dan seterusnya. Ya akhirnya ini di rumah sudah lihat istrinya sudah males, di kantor pada pimpinannya seperti itu, di masjid ingin mencari ketenangan, diceritai tentang neraka terus. Ya akhirnya pulang, terus gak usah ke masjid, selesai. Maka bagaimana Bapak sekalian? Dirubah, buat masjid yang menyenangkan. Datang ada kopi, gitu Pak Teng ya. Kalau saya ke Pak Teng pasti ada kopinya. Oh iya, pindah. Ya, ada kopinya, ada sebagainya. Itu apalagi orang musafir. Orang musafir itu datang ke situ kemudian di harum, dingin. Kalau belum begitu dingin kayak di situ. Masih keringetan saya kalau di situ. Ini. Bapak Ibu dan sekalian, apa sih manfaatnya sholat berjamaah? Itu satu, pahalanya dilipat gandakan 27 kali lipat. Ini saya yakin semua sudah hafal. Sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi bisabi wa sinata roja. Perumpamaannya itu 27 kali lipat. Bayangkan gini, tadi kita isak di situ dengan Pak Toi. Kemudian kalau kita berjamaah akan diberi 27 kali lipat. Tapi bisakah kita di rumah misalnya sholat 27 kali lipat? Pasti kita akan kecapean. Cukup di masjid, Allah sudah berikan itu. Yang pertama. Dan di masjid itu sholat berjamaah itu adalah bentuk pemerintahan, contoh demokrasi yang paling luar biasa itu adalah sholat berjamaah. Siapapun dia, jabatannya pun apa, kekayaanmu berapapun, ketika kamu datang di belakang, tidak mungkin ada di shaf terdepan. Sandal harus dilepas, mereknya apapun, entah itu belinya kredit atau cash, COD atau apa, silakan, tetap dilepas. Itu masjid. Dan ada satu hal, harus ikut kepada imam, tidak boleh mendahului imam. Tapi imam jangan mentang-mentang.
Imam itu nggak boleh, paling tidak aturan mainnya banyak. Bacalah yang dibaca jangan panjang-panjang. Bacalah yang dibaca itu sekiranya makmum itu hafal. Dan hati-hati yang di belakangnya imam. Yang pas di belakang imam itu sebagai wakilnya imam. Ketika tanpa disadari atau apa, imamnya batal. Ini harus dia maju. Kalau nggak tahu seperti itu, buyar jamaah. Pak Toing mules kemudian sujud, kok nggak bangun-bangun, ternyata udah lari dia lewat pinggir. Kemudian imamnya pergi, ya sudah, biar semua. Jadi seperti ini harus diperhatikan. Membuat masjid itu membuat nyaman. Jadi seorang imam itu dalam Rasul mengatakan jangan membaca yang panjang-panjang. Kalau mau sholat sendiri silahkan, satu juz atau dua silahkan. Tapi kalau menjadi imam, lihat di belakang sampean itu ada orang tua yang mungkin kakinya sudah capek, ada yang seragam oranye itu, kalau subuh itu sudah mau cek clock dan sebagainya. Nggak bisa kalau kita. Nah, ini. Apalagi kalau anak muda itu pernah satu ketika sholat subuh di satu tempat pas hari Jumat, karena dia belum mengetahui, kemudian imamnya juga tidak menyampaikan, tiba-tiba sholatnya rukuknya dia pulang, masjid itu sesat subuh 3 rakaat karena rukuknya 3 kali, maaf sujudnya 3 kali, ternyata membaca surat sajdah. Harusnya seperti disampaikan dulu. Ini contoh-contoh kecil aja. Ini ketuman yang pertama. Yang kedua adalah Allah hilangkan dari sifat kemunafikan. Ini yang penting. Allah menyampaikan innal munafiqinya fit darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu ditempatkan di neraka yang paling dalam. Bapak Ibu dan sekalian, munafik itu gampang cirinya. Asal yang disampaikan dengan hatinya berbeda, itu adalah munafik. Seperti semangka. Semangka itu luarnya berwarna hijau, dalamnya berwarna kadang kuning juga, nggak hanya merah. Artinya tidak sama. Ini munafik. Orang munafik itu Islam, tapi hatinya malas dengan Islam. Nih, jadi dan yang ketiga, pahalanya orang yang berjamaah itu adalah Allah akan lindungi dia ketika sudah tidak ada perlindungan di yaumil kiamah. Sab'atun yudilluhumullahu yaumadila iladilu. Ada 7 golongan yang akan Allah lindungi ketika sudah tidak ada perlindungan di hari kiamat. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu muta'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya selalu tertaut dengan masjid. Artinya dengan apa? Dengan cara sholat berjamaah dan juga dengan cara yang lainnya melihat perkembangan dari masjid itu. Maka ketika ada masjid kotor, masjid bersihkan. Masjid saatnya bangun, semua yang kita berikan kita bisa berikan sesuai dengan kemampuan kita. Yang punya harta pakai hartanya, yang punya ilmu pakai ilmunya, yang punya tenaga pakai tenaganya. Jangan hanya pakai usul terus tapi nggak pernah memberikan kontribusi. Ini banyak usul pak, usul pak, usul pak. Mana sumbanganmu? Nanti. Itu banyak. Ini adalah salah satu yang dapat kita ikuti dari Rasulullah. Yang terakhir, memperbanyak membaca sholawat. Bapak Ibu dan sekalian, ada malaikat. Malaikat itu ditugaskan untuk mencatat turunnya hujan. Dikabarkan di situ mempunyai tangan 1000. Ketika hujan turun mulai lebat ataupun tidak, malaikat ini mampu menulis tetesan air yang ada di langit untuk ke bumi. Tapi malaikat ini angkat tangan ketika dia disuruh mencatat pahalanya orang membaca sholawat. Di awal sudah disampaikan oleh Pak Harun bahwa sholawat itu ibadah ataupun amalan yang paling luar biasa. Dimanapun kita bisa sholawatan. Misalnya Bapak lagi nyuci mobil, sholatullah salamullah, ibunya lagi goreng tempe, ala toha rasulillah, anaknya di belakang, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, mertuanya lewat, semuanya sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, salna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Ini sholawat. Ada satu kisah sedikit saya sampaikan. Ini kisah nyata. Ada orang tua, dia punya amalan sholawat.
Sholawat itu macamnya banyak Bu. Ada yang panjang, ada yang pendek. Sholawat nariyah, munjiat itu panjang. Yang pendek sholawat Jibril. Pertanyaannya, ibu-ibu suka yang panjang atau yang pendek? Nggak jawab. Ibu-ibu suka sholawat yang panjang atau sholawat yang pendek? Oh, yang panjang Pak. Ya, sholawat nariyah dan sebagainya. Ada satu ketika ada seorang ibu, dia mau ibadah umroh. Sudah tua, tidak bisa bahasa Arab. Yang namanya orang tua. Tapi di rumah itu dia selalu berzikir dengan sholawat. Yang dibaca ada sholawat Jibril. Satu hari satu malam tidak kurang dari 1000. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Singkat cerita, dia sampai ke Mekah dengan menabung yang cukup lama. Sampai di sana itu dia tersesat. Maaf, di Madinah. Di Madinah dia tersesat. Kemudian dia tersesat, namanya orang tua, semuanya hilang dia. Hilang apa namanya? Ini loh, apa etikannya semuanya hilang. Nggak bisa bicara orang tua, orang kampung lagi. Wes isinya nangis. Datanglah dia ke makam Rasulullah. Nabi Muhammad itu dimarahi. Mat Muhammad pakai bahasa Jawa. Jari ini aku mau kon rene, tekan kini malah bingung. Begitu kan? Mat Muhammad ini nyata. Kebetulan saya itu yang ngantar travelnya saat diceritani. Mat Muhammad, jari ini aku mau kon rene, tapi tekan kini kok malah bingung. Tidak selang waktu lama datanglah tentara-tentara itu, askar-askar itu datang. Dijemput beliaunya. Lalu dijemput, dibawa ke mobil, dijadikan tamunya raja di situ. Akhirnya ditanya, oh saya itu dari sini, kemudian oh ya dicarikan, ketemu. Ketika ketemu, mutawifnya, ketua rombongannya bertanya, Mbah, jenengan itu punya amalan apa? Loh, kenapa? Jenengan tadi dari atas sana itu istana. Oh iya, aku mengatakan kono di apa namanya disugi berbagai macam, ketemu orang-orang yang bagus-bagus. Itu tadi jenengan jadi tamunya Raja Saudi. Ketika ditanya amalanmu apa Mbah? Aku itu gak pernah ninggal moco solawat minimal 1000 dalam sehari. Dan itu berlangsung sangat waktu yang lama. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, maka apapun masalah kita, hajat apapun kita, solawat ini adalah salah satu sebagai kuncinya. Permasalahannya adalah harus istiqomah. Kalau pas punya hajat, suaminya gak pulang-pulang, bacakan 10.000 kali, ya gak mempan. Anaknya nakal, bacakan 1000 kali, gak mempan. Terus habis subuh minimal, atau mungkin pasti pertengah sepertiga malam, sholat malam, baca sholawat. Ini mudah. Di samping tadi, ketika kita mau apapun, mau nyapu pakai sholawat, mau masak pakai sholawat, nyuci piring pakai sholawat, insya Allah kemudian menjadi berkah hidupnya. Mungkin ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian sedikit yang dapat kami sampaikan, karena sudah dilirik Pak Toing lebih dari 1 jam. Sebenarnya saya ingin Pak Hasim untuk memimpin doa di belakang, tapi karena kayaknya dijauhan ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim ala tabaraka wa alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan dzakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan faratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata min fa'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la tad'alna dhanban illa ghafartah ya Allah ya Rabb. Jika ada yang hadir dalam malam hari ini masih berlumuran dengan dosa-dosa dan maksiat, mohon jangan kau biarkan kecuali telah kau ampuni. Wala dzamban illa ghafartah, dan tanpa dosa-dosa yang telah diberikan jangan kau biarkan kecuali engkau ampuni. Wala hajatan illa qadaita, ataupun semua hajat-hajat yang telah diminta jangan kau biarkan kecuali engkau kabulkan. Wala dainan illa qadaita, ataupun yang masih punya hutang piutang, berbagai macam kesulitan hidupnya, mohon engkau berikan kemudahan-kemudahan ya Rabb. Allahumma in kana rizquna fis sama fa'silhu ya Allah ya Rabb. Jika rezeki yang kau berikan kepada kami masih berada di langit, mohon turunkanlah. Wa in kana fil ardi fahrizhu, dan jika masih berada di bumi mohon keluarkanlah. Wa in kana ba'idan faqribhu, dan jika jauh kami mendapatkan rezeki itu mohon dekatkanlah. Wa in kana mu'assiran fayassirhu, dan jika sulit kami untuk mendapatkannya mohon mudahkanlah. Wa in kana haraman fatahhirhu, dan jika rezeki yang kau berikan kepada kami tercampur dengan barang-barang haram,
mohon sucikanlah. Allahumma ftah lana butukan arifin, Allahumma yassir lana umurana, marhadi li qulubina wa abdanina wassalamata wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni ya Razzaqu dzu quwwatil matin urzuqna rizqan halalan wasi'an mubarakan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.